Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pengimbasan asesmen nasional oleh Yati Nurhayati, SPD. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yakni literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Mari kita perhatikan infografis asesmen nasional. Asesmen nasional dibagi menjadi 3, yakni asesmen kompetensi nasional, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi nasional dibagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi membaca yang meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi meliputi kegiatan memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Teknis pelaksanaan. Asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana sumber daya sekolah tentang kepemilikan laptop atau PC, dan sejauh mana kemampuan peserta didik kita dalam penggunaan laptop atau PC tersebut. Untuk menjawab pertanyaan pertama, di sini sekolah dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, baik melalui bantuan dana BOS ataupun mandiri. Bisa juga menumpang di sekolah terdekat yang memiliki kelengkapan sarana prasarana komputer atau PC. Bisa juga meminjam laptop dari orang tua ataupun instansi lain. Lalu, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, di sini diharapkan peran aktif antara operator teknis sekolah dan guru untuk memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam penggunaan laptop atau PC, dan juga dilakukan kegiatan simulasi AKM sebelum pelaksanaan asesmen nasional. Siapa sajakah yang menjadi peserta AKM? Yang menjadi peserta AKM adalah 1. Semua satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua peserta didik. Yang ketiga, peserta didik kelas 5, 8, dan 11. Yang keempat, peserta didik yang telah dipilih secara acak. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan.
Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara, asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Mengapa asesmen nasional hanya oleh sebagian peserta didik? Asesmen nasional terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Lalu, pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi. Selain itu, asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Lalu mengapa yang menjadi sampel adalah peserta didik kelas 5, 8, dan 11? Pembahasannya adalah hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Jadwal pelaksanaannya. Jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA. Hari pertama, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Jenjang SMP, MTS, dan paket B. Hari pertama, tes literasi 90 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit. Jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan paket C. Hari pertama, survei karakter 30 menit. Hari kedua, survei lingkungan belajar 3. Berangkat dari fenomena asesmen nasional secara khusus tentang AKM, maka adalah sebuah kewajiban bagi kepala sekolah juga semua guru agar dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang 1. 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi dalam AKM, baik literasi maupun numerasi, perlu intervensi dasar, cakap, dan mahir. Kemudian, sejauh manakah tingkat kompetensi tersebut
dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan Lalu, sejauh mana dalam penilaiannya asesmen literasi membaca yang tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Lalu, dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata belajar. Sejauh mana konsep numerasi? Konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Lalu, sejauh mana level penilaian pada numerasi yang terdiri atas level pemahaman, penerapan, dan Bagaimana Anda dapat meningkatkan pemahaman sebagai guru agar mampu mempersiapkan diri sekaligus peserta didik agar siap mengikuti program asesmen nasional dalam kegiatan? Mari kita semua luangkan waktu. Saya, Ibu Yati Nurhayati, guru SD Pespaga, baru saja menyelesaikan program guru belajar seri asesmen nasional sesi ke-6 dengan limit waktu yang telah disediakan oleh admin sekitar 5 hari serta didukung sistem yang memadai dan memungkinkan kita semua untuk bergumul belajar guna menjawabi ketidakpastian dalam diri bahkan institusi tentang asesmen nasional. Bagaimana caranya? Pertama, tentu saja kita siapkan laptop atau HP Android. Lalu pastikan dalam keadaan on, kemudian pastikan terhubung data atau dalam keadaan internet. Kemudian gunakan Google Chrome. Lalu masukkan pencarian dengan SIM PKB Guru Belajar atau gunakan link e-learning Guru Belajar simpkb.id. Login dengan menggunakan SIM PKB yang sudah divalidasi oleh operator dinas atau oleh ketua MGMP beserta dengan. Mari kita perhatikan pada slide berikut. Di sini terdapat gambar program Guru Belajar. Tadi kita sudah masuk Google Chrome, kemudian kita ketik program Guru Belajar, maka akan muncul lampiran ini. Nah, ketika masuk di tampilan ini, nanti diminta kita untuk memasukkan email dan password. Maka masukkan email kita masing-masing. Setelah masukkan email, kemudian masukkan passwordnya. Nah, email itu kita dapat dari mana? Dari nomor UKG kita, nomor UKG kita yang sudah divalidasi tadi. Setelah masukkan email dan password, lalu klik masuk. Oke. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan seri belajar. Karena di sini kita mau belajar tentang AKM, maka kita klik asesmen kompetensi minimum. Oke, kita klik di selengkapnya.
Sudah? Oke, next. Setelah kita klik, akan muncul slide seperti ini. Ayo belajar bersama dalam program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kalau sudah keluar gambar tersebut, maka kita klik mulai belajar. Baik, demikian informasi dari saya. Selamat mencoba, selamat belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.